Roni melaporkan kepada Amona bahwa dia bersama yang lain berhasil menyembuhkan penduduk desa dari pengaruh sihir Succubus. Yang segera terpana melihat kekasihnya sedang duduk diam gemetar menahan sesuatu. Roni yang mencemaskan keadaan, hendak memberikan pertolongan, tetapi mendapatkan dampratan dari Amona. Menyadari ada tanda aneh di tubuh, segera dijelaskan oleh Succubus bahwa itu adalah tanda tato yang kini juga mempengaruhi jalan pikiran Amona. Roni segera menghardik Succubus untuk memusnahkan pengaruh sihir setelah mengetahui itu akan membuat Amona menjadi gelap mata dalam mencari kepuasan duniawi. Si Succubus sembari mengacuhkan permintaan Roni, meminta untuk tetap tenang, karena dia akan membuat Roni merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Succubus mendapat hukuman keras tak kenal ampun dari si Dedemit. Karena si Dedemit ternyata juga tidak menyukai akhir dari jalan cerita skenario si Succubus. Sambil melumpuhkan Succubus supaya tidak semakin bertingkah, Dedemit meminta Roni untuk melenyapkan pengaruh sihir. Karena saat ini, hanya Roni yang bisa menyelamatkan Amona dari pengaruh sihir Succubus, dengan penekanan, harus dihilangkan sedikit demi sedikit. Dimungkinkan untuk dilenyapkan sekaligus, tetapi itu akan dapat merusak jalan pikiran Amona secara permanen. Sepeninggal Dedemit, tiada jalan lain, Roni pun bersiap untuk melakukan ritual dalam rangka menyembuhkan Amona. Sembari bertanya, kenapa si gadis memanggil Succubus untuk membantu dirinya. Dengan malu Amona menjawab, itu karena si Roni sering ketus dan kurang perhatian kepada dirinya. Roni kini teringat kejadian beberapa saat lalu, juga dengan malu menyatakan bahwa itu adalah cara dia untuk bersikap dewasa dengan menahan diri. Yang membuat si gadis salah sangka dan segera naik pitam akibat teringat kenakalannya sendiri kepada sang kekasih. Dan meminta Roni untuk jangan bersikap seperti itu lagi kepada Amona, membiarkan semua terjadi secara alami, apa adanya. Karena Amona sendiri menyukai semua yang Roni lakukan kepadanya dan berharap akan terus melakukannya. Amona sendiri masih tidak yakin dengan perasaan Roni sesungguhnya, biarpun Amona sendiri juga masih malu untuk mengakui. Roni menyatakan, Amona adalah gadis yang ia cintai dan ia percayai untuk mengetahui jati diri serta semua baik buruk kelakuannya selama ini. Amona pun segera malu jengah mendengar pernyataan perasaan Roni sesungguhnya, dan masih mencoba untuk membohongi perasaan dirinya sendiri. Dan akhirnya Amona yang kini mau mengaku, menyatakan perasaan yang sama dan melampiaskan semua kepada sang kekasih. Keesokan paginya, para pria termasuk si kepala desa, telah sembuh semua, kembali bertingkah normal seperti biasa. Juga Amona, kembali bertingkah normal seperti biasa, masih malu mengakui cintanya kepada Roni.